pembahasan kita dengan judul materi hari ini, yaitu pengertian paragraf dan pembagiannya. Kenapa materi hari ini tentang paragraf? Karena di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat, yang mana kalimat itu adalah gabungan daripada beberapa kata yang memiliki makna yang utuh atau makna yang lengkap. Sekarang naik lagi ke tahapan berikutnya, yaitu penggabungan daripada beberapa kalimat, yang mana penggabungan daripada beberapa kalimat itu menjadi sebuah paragraf. Makanya materi hari ini adalah tentang paragraf. Ya, apa itu paragraf? Paragraf adalah seperangkat kalimat yang terdiri atas satu kalimat pokok ataupun kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat pokok itu apa? Ataupun kalimat utama adalah kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang berisi penjelasan masalah yang ada pada kalimat utama. Jadi yang dikatakan dengan sebuah paragraf yaitu gabungan daripada beberapa kalimat yang dalam paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi sebuah paragraf harus membahas satu topik utama. Yang topik utama itu harus ada dalam kalimat utamanya ataupun kalimat pokoknya. Jadi kalimat utama itu cuma satu. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu apa? Adalah kalimat yang berisi penjelasan masalah yang ada pada kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Adalah kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Jadi kesimpulannya bahwa yang dikatakan paragraf adalah gabungan daripada beberapa kalimat yang terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi kalau begitu, di dalam satu paragraf itu tidak boleh lebih dari satu pembahasan utamanya. Ya, kalau mau bahas yang lain berarti buat paragraf yang baru. Sekarang kita lihat. Ditinjau dari letak kalimat utama, paragraf itu dibagi menjadi 3. Jadi, sekarang kita lihat pembagiannya. Ditinjau dari letak kalimat utamanya, tadi kalimat pokoknya, jadi paragraf itu terbagi 3. Apa itu paragraf yang pertama? Yaitu paragraf deduktif. Yaitu sebuah paragraf yang kalimat utama atau ide pokok kalimatnya terdapat pada awal paragraf. Di sini saya mencontohkan dengan sebuah paragraf yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Ya, contohnya, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Itu paragraf utama. Maksud saya kalimat utama terletak di awal paragraf. Seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum cukup membaca buku-buku tentang hukum. Ingin menguasai ilmu pengetahuan tentang kesehatan cukup membaca buku-buku tentang kesehatan. Begitu juga ilmu pengetahuan yang lain cukup dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi kalimat utama di situ ada di awal. Ya, di situ sudah kita tandai dengan garis bawah. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya itu yang kita masukkan harus berisi penjelasan masalah yang ada pada kalimat utama. Jadi tidak boleh pembahasan yang lain. Kalau mau membahas lain ya berarti harus buat paragraf yang baru. Jadi ditinjau dari letak kalimat utama, paragraf terbagi 3. Yang pertama deduktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Dan yang kedua, paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Yaitu sebuah paragraf yang kalimat utamanya ataupun ide pokok kalimatnya
terletak di akhir paragraf. Itu paragraf induktif. Jadi paragraf induktif itu kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Beda dengan deduktif. Kalau deduktif, letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kita lihat contoh kalimatnya. Kita memakai kalimat yang sama tadi. Seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum cukup membaca buku-buku tentang hukum. Ingin menguasai ilmu kesehatan, cukup membaca buku-buku tentang kesehatan. Begitu juga ilmu pengetahuan yang lain, cukup dengan membaca buku-buku yang berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Nah, itu contoh paragraf induktif. Ya, jadi kalau paragraf induktif itu letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Ya, contoh di sini berarti letak kalimat utamanya di akhir. Mana di akhir? Jadi membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Jadi kalimat-kalimat yang lain itu merupakan kalimat penjelasan yang ada pada kalimat utamanya tadi. Ya. Jadi saya ulangi, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ya, sedangkan kalimat yang lain itu adalah kalimat-kalimat penjelasnya ya diletakkan di awal paragrafnya. Yang berikutnya adalah kalimat campuran. Apa itu kalimat campuran? Yaitu paragraf campuran, yaitu sebuah paragraf yang kalimat utamanya ataupun ide pokok kalimatnya terletak di awal paragraf. Kemudian ditegaskan kembali di akhir paragraf. Ya, contoh masih sama tadi dengan teksnya tadi. Ya di sini ya kita letakkan terlebih dahulu kalimat utamanya di awal paragraf, yaitu membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum cukup membaca buku-buku tentang hukum. Ingin menguasai ilmu kesehatan cukup membaca buku-buku tentang kesehatan. Ingin menguasai ilmu pengetahuan yang lain cukup membaca buku-buku yang berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi, adapun sekali lagi, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Jadi kalimat utamanya itu ya pada paragraf campuran ada di awal, kemudian ditegaskan kembali di akhir paragraf. Jadi bukan di tengah. Ada di awal dan ada di akhir, tetapi yang di akhirnya itu juga adalah merupakan penguatan dari kalimat utama yang ada di awal. Jadi bukan kalimat utamanya yang lain dimasukkan situ, bukan, tapi hanya untuk menguatkan isi yang ada pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Ya, jadi itu 3 pembagian paragraf ditinjau dari letak kalimat utamanya. Ya, kalau letak kalimat utamanya di awal, maka dia dinamakan dengan paragraf deduktif. Kalau letak kalimat utamanya di akhir, maka dinamakan dengan paragraf induktif. Dan jika ada di awal kemudian ditegaskan kembali di akhir, itu merupakan paragraf campuran. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ditinjau dari isinya, paragraf dibedakan menjadi 5 bagian. Ya, kalau yang tadi di awal ditinjau dari letak kalimat utama, sedangkan yang di sini adalah ditinjau dari isinya. Paragraf dibedakan menjadi 5 bagian ataupun 5 macam. Yang pertama adalah paragraf eksposisi. Ya, apa itu paragraf eksposisi? Yaitu sebuah paragraf yang isinya memaparkan tentang keadaan suatu masalah atau peristiwa.
Jadi dinamakan paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya memaparkan suatu masalah yang atau peristiwa. Ya, menceritakan suatu masalah atau peristiwa itu dinamakan paragraf eksposisi. Ya, di sini contohnya kita melihat kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke-69 tanggal 17 Agustus 2014 di Desa Simpang Pematang. Semua warga desa Pematang turut memeriahkan HUT RI ke-69 dengan mengikuti berbagai perlombaan yang disediakan oleh panitia. Perlombaan tersebut antara lain panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, tarik tambang, dan sebagainya. Jadi kalau isinya menceritakan suatu masalah atau peristiwa seperti ini, caranya disampaikan dengan lugas, ya sebagai informasi, maka dinamakan itu dengan paragraf eksposisi. Nah, ini banyak contoh yang lain ya, tinggal kalian buat sendiri aja. Ya, saya contohkan misalkan pada tanggal 27 ya, November 2019 telah diadakan wisuda mahasiswa sarjana IAIN Langsa. Peserta wisuda berasal dari berbagai fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Peserta terbanyak berasal dari Fakultas Tarbiyah dan peserta paling sedikit berasal dari Fakultas Usuluddin Abjad dan Dakwah. Ya. Acara dimulai pada pukul 8 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Ya. Dan yang mengisi acara dibuka oleh Bapak Rektor IAIN Langsa dan ya diakhiri dengan penutup yang disampaikan oleh Bapak Faisal MPD. Nah, itu seperti itu kalimatnya, maka jadi dinamakan dengan paragraf eksposisi. Yang kedua, paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Yaitu sebuah paragraf yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa dengan kata-kata sehingga para pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, dan mengalami langsung keadaan atau peristiwa tersebut. Yaitu paragraf deskripsi. Ya, kalau dikatakan deskripsi artinya menggambarkan. Nah, tentang keadaan atau peristiwa yang mana sewaktu kita digambarkan, kita seolah-olah sebagai pendengar ataupun pembaca mengalami langsung keadaan ataupun peristiwa tersebut. Contoh, malam bulan purnama yang meriah, cahaya bulan purnama yang sangat terang. Keadaan malam bagaikan siang, yang terang bukan saja di tempat-tempat lapang, bahkan di bawah pepohonan pun itu terang. Anak-anak terlihat senang sekali. Ada yang bermain kejar-kejaran, bermain jemput-jemputan, dan ada juga yang bermain pencaksilat. Anak-anak remaja pun tak mau ketinggalan, mereka banyak menikmati sinar bulan purnama dengan duduk-duduk di bawah pohon di bawah pohon. Sebagian lagi jalan-jalan berkeliling kampung. Jadi itu contoh paragraf deskripsi yang isinya itu menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa ya dengan kata-kata yang seolah-olah kita sebagai pembaca ataupun pendengar mengalami langsung peristiwa atau masalah tersebut. Ya, contoh yang lain kita buat. Ya. Hutan bakau di Langsa sangatlah indah. Pepohonan tumbuh dengan rimbunnya. Ya. Kawanan kera berlompatan ke sana kemari. Ya. Nyanyian burung terdengar sangat merdu. Angin bertiup sangat sepoi-sepoi. Ya.
banyak wisatawan ya yang datang ke tempat tersebut. Wisatawan sangat menikmati ya indahnya pemandangan alam. Ya, sebagian wisatawan mengabadikan dirinya dengan berfoto-foto di tempat-tempat yang indah. Jadi seperti itulah paragraf deskripsi. Jadi sewaktu kita membacakan ataupun menuliskan, orang yang membaca ataupun menulis itu seolah-olah ya merasakan langsung peristiwa tersebut. Ya, sekarang kita lanjutkan. Paragraf argumentasi, itu yang ketiga. Apa itu paragraf argumentasi? Adalah sebuah paragraf yang isinya meyakinkan pembaca sehingga pembaca menerima gagasan penulis. Ya, namanya saja paragraf argumentasi. Argumentasi tentu saja pendapat artinya. Ya, jadi teorinya adalah sebuah paragraf yang isinya meyakinkan pembaca sehingga pembaca menerima gagasan penulis. Ya, contoh seperti yang tadi, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seorang dokter pasti selalu membaca buku-buku medis, sebab tanpa membaca buku medis ia akan banyak mengalami kesulitan ketika akan memprediksi pasien. Seorang pelajar tanpa mau membaca buku pelajaran secara rutin pasti akan banyak mengalami kesulitan ketika menjawab pertanyaan dari guru. Banyak lagi contoh-contoh membaca yang selalu dilakukan oleh seseorang. Ya, jadi itu bukan menceritakan suatu kejadian, bukan menggambarkan tentang suatu keadaan, tapi di sini yaitu memaparkan ataupun meyakinkan pembaca sehingga menerima gagasan penulis. Apa gagasan yang ingin disampaikan dalam contoh paragraf argumentasi ini adalah yang ingin diyakinkan adalah membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Jadi itu gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis ya, ataupun oleh pembicara saat membuat paragraf argumentasi. Jadi ingat saja, argumentasi itu paragraf yang menyatakan pendapat penulis. Kita diyakinkan untuk menerima pendapat penulis tersebut ya, dengan alasan-alasan yang dia kemukakan. Kemudian yang keempat yaitu paragraf persuasi. Apa itu paragraf persuasi? Adalah sebuah paragraf yang isinya membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti pendapat atau gagasan penulis. Jenis paragraf ini hampir sama dengan paragraf argumentasi, bahwa di awal paragraf penulis meyakinkan pendapat dahulu, kemudian disajikan pertanyaan yang berupa alasan. Perbedaannya yaitu pada paragraf argumentasi alasan yang dikemukakan berupa fakta, sedangkan pada paragraf persuasi alasan berupa kalimat himbauan atau ajakan atau harapan dari penulis. Jadi persuasi ya, kalau di argumentasi itu ya cuma diyakinkan saja, tetapi kita tidak diajak mengikuti pendapatnya. Dia cuman diyakinkan untuk menerima pendapatnya, tetapi kita tidak diajak mengikuti pendapatnya. Kalau di persuasi itu ya kita diwajibkan mengikuti pendapatnya ya. Ada kalimat-kalimat himbauan, misalkan ya mari ya makan, oleh sebab itu marilah sama-sama kita melaksanakan sholat secara berjamaah, seperti itu sudah lari ke persuasi. Argumentasi hanya ya membahas ya pendapat
Ya, tetapi kita tidak diajak untuk mengikuti pendapatnya. Hanya dikemukakan bahwa membaca itu penting, maka kita harus mengikuti pendapatnya. Tapi pada paragraf persuasi, di sini ada kalimat himbauan atau ajakan penulis untuk mengikuti pendapatnya. Yang terakhir, paragraf narasi. Apa itu paragraf narasi? Yaitu sebuah paragraf yang isinya menceritakan masalah atau suatu peristiwa sehingga pembaca dapat terhibur atau terharu terhadap masalah ataupun peristiwa tersebut. Contoh, beberapa minggu yang lalu kami telah melakukan perjalanan ke Lampung. Rombongan kami terdiri dari 5 mobil pribadi. Kendaraan kami melaju dengan cepat secara beriringan. Perjalanan sangat menyenangkan, tak seorang pun yang tidak gembira, sehingga semua sangat bahagia melihat pemandangan walau hanya dari dalam mobil ketika suasana dan gelapnya lampu-lampu menghiasi kota bandar Lampung. Ya, jadi itu contoh. Ya, jadi para narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu masalah ataupun peristiwa dengan tujuan untuk menghibur orang ataupun membuat orang terharu terhadap masalah ataupun peristiwa yang dilakukan. Jadi kalau kita buat kalimat singkatnya saja, mudah saja, misalkan pada hari Minggu saya dan keluarga pergi bertamasya ke hutan lindung. Sesampainya di hutan lindung, kami mendirikan tempat istirahat. Kami sangat senang ada di hutan lindung. Selain dapat menikmati indahnya alam, juga dapat melakukan permainan-permainan yang disediakan dan seterusnya. Jadi kalau paragraf narasi adalah yang menceritakan suatu keadaan atau peristiwa, tapi di situ ada muncul tokohnya. Jadi ada muncul tokohnya pada paragraf narasi. Di sini contoh yang sudah ada di sini, berarti siapa di sini pelakunya ataupun yang melakukannya siapa? Yaitu kami di sini. Jadi inilah pembagian paragraf. Jadi paragraf itu kalau kita lihat dari letak kalimat utamanya, paragraf itu terbagi 3. Sedangkan dilihat dari isinya, paragraf itu terbagi 5. Jadi sebuah paragraf itu ada 2 tinjauannya. Kalau ditinjau dari letak kalimat utama, maka kategorinya yang mana? Apakah dia deduktif, induktif, atau campuran? Tetapi kalau kita lihat paragraf itu berdasarkan berdasarkan isinya, di paragraf itu terbagi 5. Ada paragraf eksposisi yang isinya menceritakan suatu masalah ataupun peristiwa. Kalau kita dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang jelas. Kemudian ada paragraf deskripsi, menceritakan tentang suatu keadaan ataupun peristiwa. Begitu juga paragraf argumentasi, menyatakan pendapat. Ada paragraf persuasi, dan yang terakhir yaitu paragraf narasi. Jadi itu pembagian paragraf. Oke, terima kasih. Ini saja materi kita hari ini.
Ya, jika ada yang mau bertanya dapat diajukan pada kolom komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.